Kenapa kita tidak membicarakan Zabur? Bukankah Zabur kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud? Apakah Zabur itu memang ada selaku kitab suci berupa buku yang dapat dibaca? Apakah kita selama ini salah tanggap mengenai pemberitaan Al-Quran tentang Zabur? Ataukah kita selama ini telah dipengaruhi oleh ajaran yang sengaja disebarkan oleh Bani Israel untuk menimbulkan penghargaan tinggi terhadap mereka dan agama mereka? Kita beriman pada Daud sebagai nabi. Kepadanya banyak diturunkan wahyu Allah, sebagai juga diturunkan kepada 25 orang nabi yang namanya tercantum dalam Al-Quran. Tetapi bukanlah semua nabi itu menyampaikan kitab suci yang kemudian berupa buku dapat dibaca oleh umum. Kitab suci begitu hanyalah Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kita tidak hendak meniadakan kitab suci Allah kalau memang ada diturunkan kepada Nabi Daud. Malah kita diwajibkan untuk mengimani semua kitab yang terdiri dari wahyu Allah. Tetapi di manakah kitab Zabur itu yang disampaikan Nabi Daud? Istilah Zabur berarti kekuatan. Dan Zubur adalah mufrad atau singular number dari Zubur. Istilah Zabur termuat dalam surat ke-4 ayat 163, surat ke-17 ayat 55, surat ke-21 ayat 105. Sedangkan istilah Zubur termuat pada beberapa ayat suci ini. Untuk jelasnya, baiklah kita muatkan arti ketiga macam ayat suci yang mengandung istilah Zabur itu. Surat ke-4 ayat 63. Bahwa kami wahyukan kepadamu seperti kami wahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi lain sesudahnya. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail, dan Ishak, dan Yakub, dan Asbat, dan Isa, dan Ayub, dan Yunus, dan Harun, dan Sulaiman, dan kami datangkan kepada Daud Zabur. Ayat suci ini menerangkan bahwa pada Muhammad diwahyukan apa-apa yang dulunya diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bukanlah berarti diturunkan kitab suci yang jadi buku bacaan umum disampaikan oleh semua nabi itu. Di samping itu, hendaklah diteliti bahwa kepada Daud dipakai istilah datangkan, sedangkan pada nabi lainnya dipakai istilah wahyukan. Maka itu juga menjelaskan bahwa yang didatangkan kepada Daud adalah kekuatan, seperti membunuh seorang raksasa bernama Jalut. Padahal Daud waktu itu masih kecil, atau seperti kekuatan melunakkan besi. Keterangan tentang kekuatan Daud demikian tercantum pada surat kedua ayat 251, surat ke-34 ayat 10, dan surat ke-38 ayat 17. Seterusnya, marilah pula perhatikan maksud ayat suci. Surat ke-17 ayat 55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di planet-planet dan di bumi ini. Dan sungguh telah kami karuniai setengah nabi di atas setengahnya, dan kami datangkan Zabur pada Daud. Ayat suci ini juga memakai istilah Zabur yang didatangkan pada Daud. Dengan Zabur atau kekuatan yang didatangkan Allah pada Daud, maka nabi ini disebutkan diberi karunia melebihi para nabi yang lain. Kalau Sulaiman dilebihi dengan ilmunya mengenai jin, angin, dan bahasa. Kalau Musa dilebihi dengan 9 miracle atau mukjizat. Dan Taurat, kalau Al-Masih dilebihi dengan berbagai miracle dan Injil. Kalau Ibrahim dilebihi dengan ilmu yang tinggi serta pengalaman antar planet bersamaan dengan Muhammad yang ditambah dengan Al-Quran, maka Daud dilebihi Allah dengan kekuatan dengan istilah Zabur. Surat ke-21 ayat 105. Dan sungguh telah kami tetapkan dalam Zabur sesudah pemikiran bahwa bumi ini mewarisinya hamba-hambaku yang soleh. Kalau zikr dalam ayat suci ini diartikan dengan Al-Quran, maka dia menyatakan Zabur diturunkan sesudah Al-Quran. Hal itu tidak sesuai dengan kejadian. Jadi istilah zikr dalam ayat surat ke-21 ayat 105 dan di dalam ayat suci lainnya berarti pemikiran. Dan kalau Zabur dalam ayat ini diartikan dengan kitab suci Daud, maka bukan saja bertentangan dengan waktu turunnya, juga mengandung maksud bahwa Al-Quran kurang cukup, dan hal itu akan bertentangan dengan maksud surat ke-16 ayat 89 dan ayat suci lainnya. Maka kita berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan istilah Zabur dalam surat ke-21 ayat 105 di atas adalah kekuatan dan bukanlah kitab suci atau nama kitab suci yang selama ini dianggap telah disampaikan oleh Nabi Daud.
Hanya 3 ayat suci itulah yang mengandung istilah Zabur dalam Al-Quran. Alhasil, ayat suci itu menerangkan bahwa Allah telah menetapkan dalam kekuatannya tanpa ragu dan tanpa penghalang, serta didasarkan atas perhitungan tepat, benar dan adil, bahwa bumi ini nantinya akan diwarisi oleh manusia beriman dan soleh. Kejadian itu akan terlaksana pada babak terakhir sejarah manusia di dunia kini dan kehidupan kekal di akhirat nanti. Perhatikanlah maksud surat ketiga ayat 133 dan surat ketiga ayat 139. Kalau benarlah istilah Zabur yang termuat dalam 3 ayat suci itu berarti kitab suci yang disampaikan oleh Nabi Daud, maka hal itu tentunya akan disebutkan juga dalam ayat suci lain yang berhubungan dengan hukum dan pelajaran seperti yang berlaku pada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dalam hal ini orang dapat membanding dengan apa yang termaktub pada surat ketiga ayat 48 dan surat kelima ayat 46 yang telah kita kutipkan pada video-video yang telah berlalu. Atau cobalah perhatikan maksud ayat suci di bawah ini, di mana Zabur tidak pernah dinyatakan sebagai sumber hukum. Surat ketiga ayat 3. Dia menurunkan atasmu kitab itu dengan hal-hal yang logis, membenarkan pada apa-apa yang sebelumnya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Surat ketiga ayat 65. Wahai ahli kitab, kenapa kamu menantang pada Ibrahim, dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil itu kecuali sesudahnya? Apakah tidak kamu pikirkan? Surat kelima ayat 68. Katakanlah, wahai ahli kitab, tidaklah kamu atas sesuatu hingga kamu mendirikan hukum Taurat dan Injil, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, akan menambah sikap melanggar hukum dan kekafiran pada kebanyakan mereka, maka janganlah kecewa atas kaum yang kafir itu. Surat 7 ayat 157. Orang-orang yang mengikuti Rasul itu, yaitu Nabi yang buta huruf, yang termaktub tandanya pada mereka dalam Taurat dan Injil. Dia menyuruh mereka dengan yang ma'ruf dan mencegah mereka tentang yang mungkar. Dan dia menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, serta mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Surat 9 ayat 111. Bahwa Allah membeli dari orang-orang mukmin itu diri mereka dan harta benda mereka. Karena itu mereka itu surga. Mereka berpegang pada garis hukum Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh. Selaku janji atasnya secara logis dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih sempurna janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan niagamu yang kamu berniaga kepadanya, dan itulah kebahagiaan besar. Dari semua ayat suci yang kita muatkan maksudnya di atas, menyatakan kitab suci Allah yang disampaikan untuk jadi bacaan umum sesudah Tufan Nuh adalah Taurat yang disampaikan Musa, Injil yang disampaikan Isa Al-Masih, dan Al-Quran yang disampaikan Muhammad SAW. Maka Zabur bukanlah kitab suci seperti yang 3 itu, tetapi dia adalah kekuatan yang diberikan Allah kepada Nabi Daud untuk kelebihannya di antara nabi-nabi lain yang memiliki kelebihan yang berlainan. Tentang ini perlu kita ulang lagi maksud ayat suci mengenai ucapan Daud. Surat 5 ayat 78. Terkutuklah orang-orang kafir dari Bani Israel atas ucapan lidah Daud dan Isa anak Maryam, yang demikian itu dengan sebab mereka menyanggah dan adalah mereka itu melanggar batas.